Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Untuk mengetahui apa itu sistem pernafasan, yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Enjoy! Kamu pernah nggak sih berpikir kita hidup ini kok selalu bernafas ya? Kalau enggak, ya mati dong kita. Bagaimana ya terjadinya proses pernafasan kita ini? Penasaran? Yuk kita simak bagaimana penjelasan dari sistem bernafas yang terjadi pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Indikator pada materi kali ini ada 4 poin. Yang pertama, menjelaskan sistem pernafasan manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organ sistem pernafasan. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pernafasan pada manusia. Dan yang keempat, menjelaskan gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk menanggulanginya. Pengertiannya, sistem pernafasan atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernafas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan mengembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Yang ketiga, respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Di dalam sel tubuh, O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Pengelompokan organ penyusun sistem pernafasan manusia berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, secara struktural, ada sistem pernafasan bagian atas meliputi hidung dan faring. Sistem pernafasan bagian bawah, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya, secara fungsional, ada zona penghubung, merupakan tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Selanjutnya, zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Organ pernafasan manusia dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini, yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Mekanisme pernafasan. Yang pertama, menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi. Yang kedua, menghembuskan udara atau ekhalasi atau ekspirasi. Inhalasi atau inspirasi atau penghirupan
terjadi akibat otot, tulang rusuk, dan diafragma berkontraksi ke volume rongga dada dan paru-paru membesar. Selanjutnya, udara atau O2 mengalir ke dalam paru-paru. Ekshalasi atau ekspirasi atau penghembusan. Pertama, terjadi akibat otot, tulang rusuk, dan diafragma berelaksi. Selanjutnya, volume rongga dada dan paru-paru mengecil. Setelah itu, udara atau CO2 mengalir keluar dari paru-paru. Berikut ini adalah gambaran dari mekanisme inspirasi dan juga mekanisme ekspirasi. Gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Tahukah kamu apa saja gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan manusia? Di sini akan dijelaskan beberapa pengertian dari gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama, influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Selanjutnya, TBC. TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Selanjutnya, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat membuat saluran napas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Dari penjelasan materi di atas, kita akan memberikan contoh alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Yuk kita simak video berikut ini.
Audio Jungle. 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 Kami akan menjelaskan sistem pernafasan pada manusia. Pertama-tama, balon yang ada di bawah tersebut ditarik. Lalu lihat apa yang terjadi pada balon yang ada dalam botol, di mana balon tersebut mengembang. Maknanya ketika manusia menarik nafas, oksigen masuk melalui hidung, lalu diteruskan ke tenggorokan dan faring. Kemudian masuk ke dalam paru-paru, dan paru-paru akan mengembang. Proses tersebut disebut proses respirasi. Ketika balon yang dibawa dilepas, balon yang berada di dalam botol menjadi mengkerut. Maknanya, ketika seseorang menghembuskan nafasnya, maka udara yang telah diprosesnya akan keluar melalui hidung dan menghasilkan karbon dioksida. Inilah proses pernafasan yang terjadi pada manusia.